selalu untuk menghadirkan amal soleh dalam setiap kehidupan kita sepanjang matahari masih terbit menyinari kita dalam kebaikan. Itu dulu poinnya. Sudah? 2, berupayalah belajar dari musibah hidup untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan hidup yang sebelumnya pernah dilakukan. 3, awas, ini belum selesai kesimpulannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti sepanjang kita bukan nabi dan rasul pernah berbuat salah, itu pasti. Ustadz juga sama, pasti pernah salah. Nggak ada ustadz yang sempurna. Makanya sering saya katakan, kalau belajar dari ustadz manapun, sepanjang itu baik, ambil kebaikannya. Kalau tak sepakat, sudah ditinggalkan saja. Yang tak sepakatnya tidak harus menghukumi orangnya. Itu paling gampang supaya kita nggak punya urusan di hari kiamat nanti. Jelas? Karena sepanjang manusia bukan nabi, bukan rasul, pasti punya apa? Salah. Nggak ada yang sempurna. Orang yang baik itu adalah orang yang belajar dari kesalahannya untuk memupuk kesolehan di masa kehidupannya. Kalimat paling gampangnya gini, kalau mau dibikin status boleh ya. Betul, dan itu Allah sangat mencintai. Allah sangat cinta. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Itu catat tuh. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa. Pak, Bu, mohon maaf, gak ada yang sempurna, semua punya masa lalu. Makanya kenapa harokatnya fathah, supaya dibuka masa lalu itu, membuka masa depan yang lebih baik. Nah, kadang-kadang untuk menyadarkan kita, dikasih musibah supaya kita sadar yang gak baik itu perbaiki. Kalau sudah dengan ada yang musibah kita berubah, pertahankan itu. Nah, itu Allah sangat cinta. Jadi kalau kita mendekat dengan keadaan pelan pun, Allah menyambut dengan keadaan yang cepat. Dan jangan pernah menyimpulkan kehilangan kasih sayang Allah, betapapun berapa dosa yang pernah kita kerjakan. Sampai turun surat tuh, surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad, katakan, sampaikan, viralkan pada hamba-hambaku yang sudah berlumur maksiat, jangan menyimpulkan gak akan pernah mendapat kasih Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah Anda kerjakan, saya kerjakan, kita kerjakan, kalau mau kembali, Allah ampuni semua dosa-dosa itu. Jadi ketika Anda baca ini, idza syamsu kuwirat, ingat dosa. Salah sama ibu, sama bapak, belum minta maaf, sudah meninggal orang tua. Salah asuh anak, sehingga anak berkata yang kasar. Bukan orang lain yang salah, orang tua. Salah asuh. Jangan nyalain guru. Guru nggak salah. Antum tuh harus tanggung jawab. Saya, kita selaku ayah dan ibu mendidik anak. Cuman karena nggak sempat sepenuhnya waktu, kita titipin guru-guru mendidik. Kita nitipin tuh supaya dididik, karena kita nggak sempat. Tanggung jawabnya kan bukan guru, harusnya kita. Jadi kalau ada anak salah, jangan salahkan anak dulu. Kita dulu. Lihat dulu. Jadi begitu baca idza syamsu kuwirat, ingat dosa. Istighfar sebelum datang musibah. Atau yang kedua, musibah kecilnya, ya, musibah kecil dari ajal itu tiba kematian. Musibah besarnya kiamat. Kalau sudah kiamat gak bisa dirawat. Mumpung masih hidup, rawat itu. Diedit, kata-kata edit. Edit lagi dengan taubat. Perbuatan diedit supaya lebih baik. Mumpung masih hidup. Nah, ini kita panjang ngaji nih, sampai 2 jam lebih kita ngaji sampai dengan saat ini. Kesimpulan ini mesti dapat. Kalau sudah dapat seperti itu, iman makin menguat. Ada puncak harapan kepada Allah. Begitu istighfar sudah muncul, dosa diperbaiki, tanda dosa itu dihapuskan oleh Allah, diterima taubatnya, berubah perilakunya menjadi baik. Salah satu tanda. Makanya ketika ada kalimat taba wa amila sholiha, seringkali disampaikan begitu dalam Quran. Taba wa amila sholiha. Begitu taubat, berubah perilaku jadi baik. Anda kalau pernah berbuat perbuatan kotor di masa lalu, tiba-tiba menangis taubat, terus berubah jadi baik, itu tandanya taubatnya diterima Allah. Dan pesan saya, ingat ya, catat betul pesan ini ya, catat betul. Jangan diingat-ingat lagi perbuatan dulu, selesai.
Karena nanti yang paling diandalkan setan menampilkan lagi memori masa lalu itu. Zina, membunuh, mabuk, dan sebagainya. Sudah tobat nih jadi baik, sudah nggak senang lagi, udah jangan dipikirin lagi. Teruskan yang amal soleh, masa lalu tutup. Nanti setan akan terus menghadirkan itu dan memberikan kepada Anda satu pandangan bahwa kamu dosanya terlalu besar, belum tentu dimaafkan. Hati-hati, itu tipu daya setan. Jelas? Nah, jadi ketemu oleh kita, idza syamsu kuwirat, apabila mentari sudah digulung segulung-gulungnya, sehabis-habisnya, ya, masuk ke ayat 14-nya. Alimat nafsum ma akhbarat, barulah manusia sadar selama ini sudah mengerjakan apa, sudah melakukan apa. Bawa situasi kecilnya, tiap kali lihat matahari syukuri nikmat kepada Allah, terima kasih ya Allah. Taubat kita kepada Allah akan dosa-dosa, perbaiki diri kita, sampai menghadirkan amalan yang kita pede kita bawa pulang untuk meninggal. Jadi kalaupun meninggal siap.